Om Swastiastu. Perkenalkan, saya atas nama Iketut Gede Lanang Aristiawan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertumbuhan bakteri. Sebelum masuk ke materi pertumbuhan bakteri, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa itu bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Latin yaitu bacterium. Bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Hal ini menyebabkan organisme ini sangat sulit untuk dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi bakteri. Struktur morfologi bakteri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kapsul. Kapsul pada bakteri memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi pada suatu bakteri. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel pada bakteri tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindungan bakteri dan juga untuk mempertahankan bentuk dari sel bakteri. Yang ketiga ada membran sel. Membran sel tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeable dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Yang keempat adalah villi. Villi merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Fungsinya adalah untuk membantu pelekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Yang kelima ada flagella. Flagella yang juga disebut dengan bulu cambuk terdapat pada dinding sel bakteri dan berfungsi sebagai alat gerak untuk sel bakteri tersebut. Yang ketujuh ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Yang ketujuh ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang kedelapan yaitu nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Yang kesembilan ada plasmid. Plasmid merupakan struktur bakteri yang berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelahan biner. Pembelahan biner adalah proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh bakteri. Proses reproduksi ini melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi dua sel individu baru yang masing-masing memiliki nukleus. Tahapan pembelahan biner terjadi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap replikasi DNA. Pembelahan sel pada bakteri memerlukan salinan atau duplikasi DNA. DNA tersebut terdapat pada kromosom bakteri. Proses replikasi DNA dimulai pada suatu titik dalam kromosom yang disebut dengan asal replikasi atau origin of replication. Setelah DNA berhasil direplikasi, titik asal replikasi tersebut akan bergerak menuju ujung-ujung sel yang saling berlawanan dan menarik sisa-sisa kromosom bersama mereka. Proses replikasi masih berlanjut sampai seluruh kromosom tersalin sehingga semakin lama, bagian kromosom dan DNA bakteri yang lengkap akan terbentuk. Yang kedua akan dilanjutkan dengan tahap pemanjangan sel. Setelah dua kromosom lengkap dengan DNA terbentuk, kedua kromosom tersebut akan berpindah ke ujung sel yang berlawanan. Hal tersebut akan mengakibatkan membran dan dinding sel bakteri mengalami pemanjangan. Pada tahap ini, ukuran sel bakteri menjadi 2 kali ukuran semula dan terjadi pembagian sitoplasma dan distribusi bahan nukleus. Yang ketiga yaitu pembentukan septum atau dinding pemisah. Setelah dua kromosom bergerak menuju ujung sel yang berlawanan, muncul sekat atau dinding pemisah di tengah-tengah sel yang disebut dengan septum. Septum ini terbentuk akibat pertumbuhan dinding sel yang melintang. Tahap keempat yaitu pemisahan menjadi 2 sel baru. Setelah pembentukan septum lengkap, sel induk akan terbelah menjadi 2 sel anak yang identik atau sama persis dengan sel induk. Kemudian kedua sel anak tersebut akan dilepaskan untuk melanjutkan kehidupan mereka sebagai bakteri yang utuh. Setiap sel anakan tersebut dapat mengulangi proses pembelahan biner yang sama untuk menghasilkan bakteri baru. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai fase pertumbuhan bakteri.
Pertumbuhan didefinisikan sebagai pertambahan kuantitas seluler dan struktur organisme yang dapat dinyatakan dengan ukuran, diikuti pertambahan jumlah, pertambahan ukuran sel, pertambahan berat atau massa, dan parameter-parameter lainnya. Sebagai hasil dari pertambahan ukuran dan pembelahan sel tersebut, maka terjadi pertumbuhan populasi mikroba. Pertumbuhan mikroba atau bakteri dalam suatu medium mengalami fase-fase yang berbeda, yaitu fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Yang pertama yaitu fase lag atau fase penyesuaian. Fase penyesuaian merupakan fase di mana bakteri melakukan adaptasi dengan lingkungannya yang baru. Ciri dari fase ini adalah tidak adanya peningkatan jumlah sel, yang ada hanyalah peningkatan ukuran dari sel. Lama fase lag ini bergantung pada berbagai kondisi seperti komposisi media, pH, suhu, aerasi, dan jumlah awal mikroorganisme yang diambil dari kulturnya. Selanjutnya yang kedua ada fase logaritma atau eksponensial. Fase logaritma atau eksponensial ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Yang ketiga yaitu fase stasioner. Fase stasioner terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Hal ini disebabkan oleh kadar nutrisi yang berkurang dan terjadinya akumulasi produk toksik sehingga mengganggu pembelahan sel. Yang keempat yaitu fase kematian. Fase kematian merupakan fase di mana laju kematian lebih besar sehingga terjadinya penurunan populasi pada bakteri. Keadaan ini dapat berlangsung beberapa minggu bergantung pada spesies dan keadaan medium serta faktor-faktor lingkungan lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada faktor nutrisi. Sumber zat makanan atau nutrisi bagi bakteri diperoleh dari senyawa karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Sulfur diperlukan bakteri untuk sintesis protein bersama dengan nitrogen. Sumber sulfur tersebut dapat diperoleh dalam bentuk ion sulfat. Selain itu, sulfur juga terdapat di dalam asam amino. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor diperlukan untuk pembentukan asam nukleat DNA dan RNA. Selain itu, fosfor juga dibutuhkan bakteri untuk sintesis ATP. Sumber fosfor diperoleh dari senyawa fosfat. Selanjutnya ada nitrogen. Nitrogen diperlukan bakteri untuk mensintesis asam amino yang selanjutnya akan digunakan untuk mensintesis protein, DNA, dan RNA. Bakteri memperoleh nitrogen dari proses dekomposisi bahan organik atau berasal dari ion amonium serta dari senyawa nitrat dan nitrogen yang berada di udara melalui proses fiksasi. Selanjutnya ada karbon. Karbon merupakan nutrisi yang sangat penting dan dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Berdasarkan hal ini, terdapat 2 jenis bakteri, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri autotrof. Bakteri autotrof merupakan bakteri yang memiliki kemampuan sintesis zat anorganik dan merubahnya menjadi zat organik untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nutrisinya. Bakteri autotrof ini dibedakan lagi menjadi 2 berdasarkan energi yang digunakan untuk menyusun makanannya, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof yaitu kelompok bakteri autotrof yang memanfaatkan cahaya matahari sebagai energi penyusun makanan atau nutrisinya. Sedangkan kemoautotrof yaitu bakteri kelompok autotrof yang memanfaatkan reaksi kimia untuk menyusun zat organik yang dijadikan makanan atau nutrisinya. Selanjutnya ada bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan bergantung pada zat organik yang ada di lingkungannya. Bakteri heterotrof ini dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok parasit dan kelompok saprofit. Kelompok parasit merupakan kelompok bakteri heterotrof yang kebutuhan nutrisi atau makanannya bergantung pada organisme lain. Sedangkan kelompok saprofit yaitu kelompok bakteri heterotrof yang memenuhi kebutuhan nutrisinya dari sisa zat organisme lain. Selanjutnya, faktor yang kedua ada faktor air. Air yang berada di dalam media diperlukan oleh sel-sel bakteri untuk membantu nutrien-nutrien dengan bobot molekul rendah melintasi membran sel, yaitu sebagai pelarut dan alat pengangkut dalam metabolisme bakteri. Selanjutnya ada oksigen. Kebutuhan oksigen pada bakteri mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Berdasarkan kebutuhan oksigen tersebut, bakteri dapat dipisahkan menjadi 5 kelompok,
Yang pertama yaitu anaerob obligat, yaitu bakteri yang tumbuh hanya dalam keadaan tekanan oksigen sangat rendah atau oksigen yang bersifat toksik. Yang kedua yaitu anaerob aerotoleran, yaitu bakteri yang tidak mati dengan adanya oksigen. Yang ketiga yaitu anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat tumbuh baik ada oksigen maupun tanpa adanya oksigen. Yang keempat yaitu aerob obligat, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Dan yang terakhir atau kelima yaitu mikroaerofilik, yaitu bakteri yang tumbuh baik pada tekanan oksigen rendah, sedangkan tekanan oksigen yang tinggi dapat menghambat pertumbuhannya. Yang keempat yaitu suhu. Suhu dapat mempengaruhi laju pertumbuhan, total pertumbuhan, serta merubah proses-proses metabolik tertentu, serta morfologi dari sel bakteri. Umumnya, bakteri tumbuh pada suhu 35 derajat Celcius. Namun, setiap spesies bakteri memiliki suhu optimum untuk pertumbuhan yang berbeda-beda. Berdasarkan suhu yang diperlukan untuk tumbuh tersebut, bakteri terbagi menjadi 3 golongan. Pertama yaitu psikrofili, yaitu bakteri yang tumbuh pada suhu antara 0 sampai 30 derajat Celcius, dengan suhu optimum yaitu 25 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mesofili, yaitu bakteri yang tumbuh pada suhu antara 20 sampai 60 derajat Celcius dengan suhu optimum yaitu 25 sampai 40 derajat Celcius. Yang ketiga ada termofili, yaitu bakteri yang tumbuh pada suhu antara 40 sampai 80 derajat Celcius dengan suhu optimum antara 55 sampai 65 derajat Celcius. Yang kelima yaitu pH. Untuk pertumbuhannya, bakteri juga memerlukan pH tertentu. Pada umumnya, bakteri memiliki pH optimum berkisar antara 7,2 sampai 7,6. Luas rentang pH ditunjukkan oleh berbagai bakteri, diantaranya yang pertama yaitu acidophili yang memiliki rentang pH antara 6,5 sampai 7,0. Yang kedua ada mesofili yang memiliki rentang pH antara 7,5 sampai 8,0. Dan yang terakhir ada alkalofili yang memiliki rentang pH antara 8,4 sampai 9,0. Yang keenam yaitu tekanan osmotik. Tekanan osmotik sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmotik lingkungan hipertonis, sel bakteri akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, jika tekanan osmotik lingkungan hipotonis, hal tersebut akan menyebabkan sel membengkak dan juga akan mengakibatkan rusaknya sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmotik yang sesuai. Yang ketujuh yaitu kelembaban. Ruangan dengan kelembaban di atas 75% akan menyebabkan berkembangnya bakteri, sedangkan udara yang sangat kering dapat membunuh bakteri atau menyebabkan pemberhentian kegiatan metabolisme pada bakteri. Yang ke-8 yaitu pencahayaan. Cahaya yang berasal dari sinar matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Bakteri lebih menyukai kondisi gelap, karenanya terdapatnya sinar matahari secara langsung dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sumber informasi yang ada dalam video ini sudah saya sertakan dalam bentuk link yang ada di deskripsi video ini. Jadi apabila teman-teman ingin membaca lebih lanjut, bisa mengklik link tersebut. Baiklah, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.